warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Mulyaristi, NIM 218821049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. Saya merupakan seorang mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Intan Sari Ramdhani, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, pagi anak-anak. Hari ini apakah semua murid hadir? Selamat pagi Bu. Semua murid hadir. Gimana kabarnya anak-anak? Gimana kabarnya Alhamdulillah, Bu, anak-anak? baik. Alhamdulillah baik. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk Khairunisa Ajijah, Ibu minta tolong untuk memimpinkan doa. Baik Bu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, langsung saja pembelajaran hari ini kita mulai ya. Ibu izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sekarang materinya adalah Project Based Learning. Project Based Learning ini merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Project Based Learning merupakan mode pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Nah, di Project Based Learning ini mempunyai karakteristik. Yang pertama ada centrality. Centrality adalah pada Project Based Learning, proyek menjadi pusat dalam pembelajaran. Yang kedua ada driving question. Ada yang tahu apa itu driving question? Saya Bu. Ya, baik Indah. Definition lebih memfokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan pada siswa untuk mencari solusi dan konsep atau prinsip suatu ilmu pengetahuan. Nah, baik sekali jawabannya. Nah, yang ketiga ada constructive investigation. Apakah ada yang tahu apa itu constructive investigation? Saya Bu izin menjawab. Ya, baik Khairunisa. Jadi pada Project Based Learning ini, siswa membangun pengetahuan dengan melakukan investigasi secara mandiri, atau di sini guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Ya, baik sekali jawabannya. Nah, yang keempat itu ada autonomi. Autonomi adalah Project Based Learning menuntut student center atau siswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Yang terakhir adalah realisme. Realisme ini kegiatan siswa difokuskan kepada pekerjaan yang sempat dengan situasi sebenarnya atau situasi realnya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama ada start with a big question. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Yang kedua ada design a plan for the project.
Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan tentang aturan main, pemilihan aktivitas mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dan menginformasikan alat dan bahan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, ada create a schedule. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Biarkan peserta didik menggali sesuatu yang baru, tetapi guru juga harus tetap mengingatkan agar aktivitas peserta didik tidak melenceng. Proyek yang akan dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, sehingga guru meminta peserta didik untuk mengerjakannya di luar jam sekolah. Dan ketika jam sekolah, peserta didik tinggal mempresentasikan hasilnya saja. Yang keempat, ada monitor the student and the progress of the project. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses atau guru sebagai mentor. Selanjutnya ada assess to outcome. Penilaian duduk dilakukan dengan cara masing-masing kelompok presentasi produk yang telah dibuat di dalam kelas. Hal ini dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang telah diapal oleh peserta didik, dan membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang terakhir ada evaluate the experience. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Di dalam project-based learning ini terdapat kelebihan. Yang pertama, membangun motivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi di antara siswa. Yang keempat, meningkatkan keterampilan siswa dalam sumber belajar yang diperoleh. Yang kelima, ada memberikan pengalaman pada siswa dalam mengelola suatu proyek. Project-based learning meningkatkan atau mengembangkan keterampilan komunikasi siswa secara langsung. Yang keenam, ada model pembelajaran ini mampu membuat siswa lebih aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang bersifat kompleks. Dan yang ketujuh, model pembelajaran ini mendorong siswa untuk berpikir, bukan hanya mengerti tentang pembelajaran yang diberikan oleh guru melalui buku teks. Dan yang terakhir, project-based learning membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Nah, tidak hanya kelebihan di dalam project-based learning ini, project-based learning ini memiliki kekurangannya juga. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu masalah yang dibahas cukup lama, atau pembelajaran ini cukup memakan waktu dalam pelaksanaannya. Yang kedua, berbagai peralatan harus disediakan dalam pembelajaran, karena proyek ini dilakukan semua penelitian secara sistematis. Dan yang ketiga, kemudian ditinjau dari siswa kegiatan pembelajaran, memungkinkan adanya siswa yang kurang aktif berpartisipasi dalam bekerja secara kelompok. Dan yang terakhir, sikap enggan siswa ketika mengalami kegagalan sehingga mengurangi kepercayaan diri dan minatnya untuk mencoba kembali. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Cukup jelas, Tidak, Bu. Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan akhiri untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.